banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Hari ini kami akan melakukan field trip di Tugu Pahlawan, tepatnya di Museum 10 November. Ya, jadi berdirinya Monumen Tugu Pahlawan seperti yang terlihat di atas itu tadi, itu mulai dibangun pada tanggal 10 November tahun 1951. Dan saat itu pembangunannya dipimpin sama wali kota Surabaya saat itu, namanya Pak Dul Arnowo. Jadi monumen ini berdiri pada tanggal 10 November 1951 dan selesai dibangun itu pada tanggal 10 November 1952. Jadi 1 tahun. Direncanakan pada tanggal 10 November 1951. Mulai membangunnya itu tanggal 20 Februari 1952. Jadi runtutan waktunya itu perencanaan pembangunan 10 November 1951, bertepatan juga tanggal 10 November 1951 peletakan batu pertama. Baru mulai pembangunan itu 20 Februari 1952. Kok dalam jangka waktu 1951 sampai 20 Februari kok ada senggang waktu, karena biayanya dikatakan masih kurang. Yang mana biaya saat itu sampai Pak Soekarno itu menyumbang uang sebesar 163.000. Kemudian sisanya itu sama RRS Surabaya itu diadakan yang namanya itu permintaan donasi sampai terkumpul untuk mencukupi biaya pembangunan yang mencapai 323.100.000 rupiah. Bagaimana perannya kita bisa melihat dari sejarahnya. Sejarahnya mengapa kok bisa sampai dibangun Monumen Tugu Pahlawan itu karena untuk memperingati perjuangan dan semangat dari arek-arek Surabaya yang saat itu memang bersama-sama mereka itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pasukan Inggris. Karena monumen ini dibangun itu atas dasar persatuan, karena berbeda-bedanya ras, suku, dan golongan yang ada di masyarakat Surabaya saat itu. Mereka juga terdiri tidak hanya dari orang Jawa, tapi juga terdiri dari orang Cina, orang Tionghoa, suku, berbagai macam suku yang ada. Atas perbedaan itu mereka bersatu menjadi satu, mereka berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah peperangan atas dasar persatuan itu tadi, akhirnya dibangunlah monumen itu tadi untuk menunjukkan persatuan arek-arek Surabaya saat itu. Jadi memang peranannya yaitu tadi. Ini loh ada monumen yang melambangkan persatuan dulu ketika arek-arek Surabaya yang terdiri dari berbagai macam ras bisa bersatu, bisa melawan Inggris. Kalian juga harus bisa melihat kokohnya Monumen Tugu Pahlawan ini. Latar belakangnya adalah untuk memperingati peristiwa 10 November dan kita kemas dalam bentuk museum yang dimana dapat menjadi lebih jelas daripada sekedar hanya Monumen Tugu Pahlawan itu saja. Dengan adanya museum ini pastinya selain kita tahu kisahnya yang tidak sekedar seperti buku pelajaran sejarah, kita juga dapat mengetahui peristiwa lebih lanjut, apa yang latar belakanginya, bagaimana jalannya peristiwanya, serta bagaimana dampak dari peristiwa tersebut yang kemudian hari menjadikan terbangunnya Monumen Tugu Pahlawan. Kunjungan kami di Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya menjadi momen yang bermakna. Di sini, kami diajak untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang dengan berani mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melampaui perbedaan ras, suku, serta agama. Oleh karena itu, tempat ini menjadi simbol persatuan Indonesia dan pengorbanan demi cita-cita kemerdekaan. Di Museum 10 November, kami belajar lebih dalam mengenai perjuangan heroik yang terjadi pada 10 November 1945. Melalui diorama dan koleksi sejarah yang ada, kami memahami banyak nilai. Yang pertama, kami memahami pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila yang kedua, cinta tanah air sesuai dengan sila yang ketiga, dan semangat bela negara dari para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menghormati jasa para pahlawan. Sebagai warga negara, kita diajak untuk terus meneruskan perjuangan mereka dengan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, menjaga persatuan dan mencintai tanah air. Dari Tugu Pahlawan hingga Museum 10 November, kami belajar bahwa perjuangan atau kemerdekaan saat ini adalah hasil dari pengorbanan yang besar. Refleksi ini memberikan kita inspirasi bahwa kita harus terus menjaga nilai-nilai Pancasila, memperkuat identitas nasional, dan terus berjuang di era modern saat ini.
Kami percaya, semangat perjuangan para pahlawan harus tetap hidup dalam setiap langkah kita. Mari bersama-sama menjaga semangat persatuan, keadilan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang lebih baik.